Salat dari salam kita haturkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan semua orang yang senantiasa berpegang teguh terhadap sunnahnya, mengamalkan ajaran-ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam hingga menjemput mautnya. Jemaah sekalian, ya, tema pada kesempatan kali ini adalah kisah Nabi Sulaiman. Jadi kisah Nabi Sulaiman di dalam surat An-Naml. Di dalam surat An-Naml. Ya, dimulai dari ayat yang ke-15. Jadi kalau kita bicara kisah yang ada di dalam Al-Quran itu fokusnya bukan pada data, Pak. Bukan pada data. Karena Al-Quran bukan kitab sejarah. Al-Quran kitab pedoman. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas." Kami mengisahkan kepada kalian sebaik-baik kisah. Jadi dari sekian juta, sekian miliar manusia hidup dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, Allah hanya pilih beberapa saja untuk dicantumkan kisahnya dalam Al-Quran. Kisah-kisah yang kira-kira bisa menjadi pedoman hidup bagi umat manusia, yang mencakup seluruh persoalan hidup manusia. Misalkan kisah Nabi Sulaiman, ada nanti kisah nabi-nabi lainnya, Nabi Isa, Nabi Musa, dan lain sebagainya, Nabi Ibrahim. Dan dari satu nabi yang Allah pilih, tidak semua kisah hidupnya dicantumkan, hanya beberapa partnya saja yang kira-kira bisa dijadikan bisa mewakili seluruh persoalan hidup manusia. Termasuk di sini ada Nabi Sulaiman. Jadi fokusnya bukan pada data. Jadi kalau Al-Quran berbicara kisah, bukan fokus pada data. Makanya kita tidak pernah menemukan kisah di Al-Quran yang sangat terperinci, tidak pernah. Tidak pernah sangat terperinci. Yang paling terperinci mungkin kisahnya Nabi Musa, ya. Dari awal lahir sampai nanti menjelang wafatnya, itu ketika Allah Subhanahu wa taala menyesatkan Bani Israel selama 40 hari. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala saya akan memulai kisahnya dari cuplikan di surat Shad ayat yang ke-35, di luar surat An-Naml, ya. Jadi Nabi Sulaiman ini nabi yang unik. Di saat nabi-nabi lain diuji dengan kesulitan, Nabi Ayub diuji dengan apa? Dengan sakit berpuluh-puluh tahun, Pak. Bahkan ada yang meriwayatkan sampai beberapa bagian tubuhnya itu lepas dari tubuhnya karena sakit yang beliau derita. Bahkan ada yang meriwayatkan sampai belatung itu singgah menempel di kulit-kulitnya. Itu Nabi Ayub. Ada nanti Nabi Yakub. Nabi Yakub Allah uji dengan anak kesayangannya yang Allah pisahkan dia dengan anak kesayangannya. Sampai beliau menderita, sampai buta karena menangis. Ada Nabi Zakaria yang digergaji. Ada macam-macam, Pak. Jadi sekian banyak nabi itu diuji dengan kesulitan, tapi Nabi Sulaiman diuji dengan kenikmatan. Diuji dengan kenikmatan. Makanya salah satu doa yang terkenal dari Nabi Sulaiman apa? Beliau meminta kepada Allah, qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Doanya unik. Ketika nabi-nabi lain mintanya, ya Allah, jadikan saya orang yang mendirikan sholat seperti Nabi Ibrahim. Allahumma ja'alni, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan saya ini orang yang mendirikan sholat beserta anak keturunanku. Doanya tentang akhirat semua. Tapi Nabi Sulaiman apa mintanya? Allah, Rabbi gfirli, ya Allah ampuni aku. Pertama akhirat. Kemudian wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Berikan saya kekuasaan. Ada yang mengatakan kekuasaan ini kerajaan dan kemampuan yang tidak akan dimiliki oleh orang setelahku. Makanya kerajaan Nabi Sulaiman, Pak, dari sejarah umat manusia Nabi Adam sampai hari kiamat tidak akan ada yang bisa menandingi, Pak. Kerajaan dan kekuasaan Nabi Sulaiman tidak akan ada bisa. Termasuk kekuasaan yang dimiliki Nabi Sulaiman, Pak, kemampuannya. Ya ayuhan nas ulimna mantiqat thair. Wahai manusia, kami diajarkan bahasa burung. Bahkan beberapa ulama meriwayatkan tidak hanya bahasa burung, seluruh hewan binatang beliau mampu. Dan itu tidak akan pernah dimiliki sama orang setelah beliau. Jadi kalau ada orang bisa mengatakan bisa bahasa semut, bisa bahasa hewan, itu pasti dusta. Karena setelah Nabi Sulaiman tidak akan ada yang mampu. Doanya tadi itu, jangan berikan kekuasaan ini kepada orang setelah. Nah pertanyaannya, bolehkah kita minta dunia sebegitu besarnya untuk kita, Pak? Boleh enggak? Ya sini contohnya boleh.
Tapi kita harus mengukur kemampuan diri kita. Nabi Sulaiman minta kerajaan, ya Allah berikan saya kerajaan dan kekuasaan yang tidak dimiliki orang setelahku. Itu karena beliau tahu di tangannya, kerajaan di tangannya ini akan memberikan maslahat bagi umat Islam, bagi kaum muslimin, bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita lihat ya kisahnya Bani Israel itu, Pak. Setelah meninggalnya Nabi Musa, kemudian diganti sama Nabi Yusya bin Nun. Setelah meninggal Yusya bin Nun, Bani Israel itu terpecah belah, Pak, menjadi sekian kabilah. Mereka saling berperang. Sampai masa Nabi Daud masih seperti itu. Bapaknya Nabi Sulaiman. Nanti di masanya Nabi Sulaiman baru mereka bersatu. Dengan kekuasaannya dia mampu menyatukan Bani Israel. Dan luar biasa, Pak. Nabi Sulaiman ini sebagai seorang raja lengkap semuanya diberikan oleh Allah kepada beliau. Makanya beliau mengatakan wa utina min kulli syai. Kita itu sudah diberikan semuanya. Dari ekonominya, terkaya, Pak, raja terkaya pada masa itu. Bahkan beberapa peneliti arkeolog dari orang Israel, Pak, mereka termasuk orang yang mengagungkan Nabi Musa, Nabi Sulaiman. Mereka itu mulai meneliti dari manakah kekayaan Nabi Sulaiman. Mereka menggali sehingga menemukan terowongan-terowongan bekas galian tambang. Diperkirakan sekitar 3.000 tahun lalu ini terowongan. Ini kemungkinan di kerajaan Nabi Sulaiman masanya. Jadi dari situ kekayaannya. Kemudian dari segi pasukan, kekuatan, keamanan, pertahanan militer, kita tahu, Pak, Nabi Sulaiman itu pasukannya tidak hanya dari golongan manusia, tapi juga dari golongan jin dan hewan, binatang buas. Jadi kalau saya bayangkan jika Nabi Sulaiman hidup di zaman ini, tidak ada negara yang tidak mampu beliau taklukkan. Meskipun dengan persenjataan lengkap, Pak, kalau sudah jin yang membantu bagaimana caranya? Bahkan diriwayatkan, disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, karena muaskaruhu mi'ata farsah fi mi'ah. Jadi perkemahan pasukannya Nabi Sulaiman jika berkumpul menjadi satu itu sebesar 5 farsah meter persegi. Jadi 5 farsah 5 kali 5 mi'ata farsah 100 farsah 100 kali 100. Satu farsah itu sekitar 5,5 km. Dikali 100 sekitar 750 km persegi. Itu muaskar perkemahan bala tentaranya itu seluas 750 km persegi. Bayangkan itu. Seberapa luas itu, Pak? Seberapa luas itu? Ada yang mengatakan 250 km perseginya itu dari golongan manusia, 250-nya dari golongan jin, 250-nya dari golongan burung, 250-nya dari golongan hewan-hewan buas. Bayangkan itu. Tidak ada kemampuan raja yang bisa mampu menyatukan pasukan satu padu dari semua kalangan, dari semua jenis manusia, jin, hewan. Jadi kalau hidup di zaman ini Israel tidak bisa apa-apa, Pak. Biar senjatanya sekuat apa. Maka dikatakan beliau ini raja yang tidak, kemampuannya, kerajaannya tidak akan bisa disaingi sampai manusia akhir zaman sekalipun nanti. Bahkan dikatakan juga karena lahu alfu baiti min qawarir. Nabi Sulaiman punya 1000 rumah yang terbuat dari kaca. Di zaman itu, Pak, ya, bangunan dari kaca itu tidak didapati kecuali milik beliau. Kalau di zaman ini kan bangunan kaca biasa. 1000 rumah dari kaca. Itu arsiteknya para jin, Pak. Arsiteknya para jin. Dan hanya dibangun sekejap mata. Bayangkan peradaban mana yang bisa menyaingi peradaban yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman? Tidak ada. Kemudian dari mana beliau bisa membangun peradaban sehebat itu? Dari mana beliau bisa membangun peradaban sehebat itu? Basicnya apa? Maka disebutkan walaqad di surat An-Naml. Ini mulai kisahnya di surat An-Naml ayat ke-15. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Sungguh kami telah memberikan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu ilmu. Jadi Nabi Daud ini adalah bapaknya Nabi Sulaiman yang juga merupakan raja kedua dari Bani Israel.
Walaqad atayna Dawud wa Sulaiman ilma. Sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Daud dan Sulaiman itu ilmu. Jadi semuanya dibangun, landasan pertamanya itu ilmu. Memang Nabi Sulaiman ini keturunan dari Nabi yang kaya, Nabi Daud. Tapi tidak semua harta warisan Nabi Daud itu diberikan kepada Nabi Sulaiman, tidak. Nabi Daud punya 12 anak, Pak. Punya 12 anak. Dan harta warisannya tentu dibagi secara merata. Tidak mungkin Nabi Daud dan keluarganya bersikap zalim. Dibagi secara merata. Akan tetapi Nabi Sulaiman menjadi yang paling sukses, kenapa? Karena dia yang mewarisi ilmunya. Dia yang mewarisi ilmunya. Jadi semua kunci kesuksesan dunia akhirat itu adalah ilmu. Maka kata Rasul, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Yang mau sukses dunia hendaklah dia berilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Yang mau sukses akhirat hendaklah dia berilmu. Yang mau sukses di bidang pertanian hendaklah dia menguasai ilmu pertanian. Mau sukses di bidang lain sebagainya, dia hendak mengilmui bidang tersebut. Maka suatu ketika Rasulullah SAW itu melewati seseorang yang sedang mengawinkan kurmanya. Ada kurma dikawinkan, Pak. Rasul lewat. Apa yang kalian lakukan? Ada sekian orang di situ sedang mengawin, sekian tan yang sedang mengawinkan kurma. Apa yang kalian lakukan? Wahai Rasul, kami mengawinkan kurma-kurma kami agar hasil buahnya baik. Kata Rasulullah, lam taf'alu la soluh. Kalau tidak mau kasih begitu, tidak apa-apa juga. Kata Nabi, itu kalimat lepas saja keluar dari lisan Nabi, bukan saran, Pak. Kalimat lepas. Cuman karena yang keluar dari lisan Nabi, akhirnya para sahabat mulai, sudah tidak usah dikawinkan kalau begitu. Tidak jadi dikawinkan sama mereka. Maka setelah musim panen dilihat, kenapa kurma kalian jelek, kata Rasul. Kenapa kok hasil kurma kalian jelek? Rasul, sejak kau bilang tidak perlu dikawinkan, maka kami tidak mengawinkan lagi, maka hasilnya seperti ini. Maka kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tentang urusan dunia kalian lebih tahu. Itu hanya kalimat lepas yang keluar dari lisan saya, bukan saran. Jadi dunia itu, Pak, kalau dikerjakan tidak dilandasi dengan ilmu, servis motor tidak dengan ilmu, hancur berantakan. Bayangkan itu motor itu, Pak, kita kalau sudah cocok sama satu bengkel di situ saja. Karena kalau di tempat lain nanti tidak cocok. Kalau yang nangani beda, bisa jadi timbul masalah baru. Makanya ilmu servis motor, ilmu dunia itu kalau tidak didasari dengan ilmu pasti hancur berantakan. Las, misalkan pintu ini misalkan, ditangani sama orang yang tidak baik, pasti hasilnya jelek. Pertanian, begitu juga. Itu untuk urusan dunia, apalagi urusan akhirat tentu harus dilandasi dengan ilmu, bukan perasaan. Bukan perasaan, Pak. Ini hikmahnya, Pak, kita ambil. Kita lebih fokus kepada hikmahnya, bukan data empirisnya. Kisah Nabi Sulaiman. Makanya ada 3 sahabat itu datang kepada Aisyah. Mereka ini beragama mengikuti perasaan. Tanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, amalnya Nabi itu seperti apa tuh?" Kata Aisyah, amalnya itu begini, luar biasa. Maka kemudian kata para sahabat ini, apalah kami dibandingkan Nabi? Nabi itu sudah diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu, sedangkan kami tidak. Maka salah satunya mengatakan, saya akan terus menjomblo, tidak akan menikah. Nah, satu mengatakan seperti itu. Yang satunya mengatakan, saya akan terus sholat malam, bangun dan tidak akan pernah tidur. Satunya mengatakan saya puasa dan tidak akan pernah berbuka. Bayangkan, Pak, 3 sahabat. Kalau dinalar secara logika dan perasaan, tentu amalnya ini baik, Pak. Bayang orang puasa tiap hari, baik kan? 1 malam sholat terus tidak tidur. Berusaha menyaingi amalannya Nabi, 3 para sahabat. Beragama berdasarkan perasaan. Maka Nabi kemudian datang. Antum taquluna lidzalik. Kalian yang mengatakan itu, iya wahai Rasul. Kata Nabi, aku ini manusia. Aku juga menikah. Aku sholat malam tapi juga saya tidur. Saya puasa tapi saya juga berbuka. Maka amalkanlah sunnahku. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan ilmu. Kalau berdasarkan ilmu, ya berdasarkan dengan tuntunan. Tidak bisa kita menggunakan perasaan, Pak.
agama. Makanya biasa terutama pernah saya mendengar beberapa orang berkomentar tentang rukhsah salat qashar sama jamak ketika kita sedang safar, Pak. Sedang safar kita kan diberikan keringanan untuk menjamak dan mengqashar salat kita. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, zuhur asar bisa digabung, maghrib isya bisa digabung dalam satu waktu untuk mempermudah kita karena orang safar itu sedang berada dalam kesulitan. Sebagian orang berkomentar, sekarang kan kendaraannya bagus, perjalanan lebih nyaman, sudah AC, banyak masjid di pinggir jalan. Kenapa harus dijamak? Perjalanan lebih mudah sekarang, tidak perlu dijamak. Ini kan mengikuti perasaan, Pak. Apakah boleh, Pak, tidak dijamak? Boleh saja, sah-sah saja. Tapi kalau statementnya seperti itu tadi, itu mengikuti perasaan. Kalau mengikuti agama, Allah sudah berikan rukhsah, keringanan. Allah tahu kalian itu lemah, maka Allah berikan keringanan, maka ambillah keringanan itu. Ini mengikuti ilmu. Jadi agama mengikuti ilmu, bukan perasaan. Kemudian kalimat selanjutnya di surat An-Naml, kami lanjutkannya, ayat yang ke-15. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Jadi ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada nikmat. Fama bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang datang kepada kalian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun ya tidak bisa langsung turun dari langit jatuh di depan kita. Meskipun ada kasusnya. Seperti contohnya Siti Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ketika itu beliau diasuh oleh Nabi Zakaria pamannya. Jadi Maryam ini adalah seorang wanita yang rajin sekali beribadah sampai membuat mihrab tempat dia beribadah di situ. Tiap hari beribadah kepada Allah. Nabi Zakaria selalu mengunjungi Siti Maryam untuk memberikan makanan. Jadi yang merawat Siti Maryam ini adalah Nabi Zakaria, pamannya. Jadi setiap beberapa waktu itu beliau mengunjungi, menanyakan kabar, dihantarkan makanan. Tapi seringkali setiap kali Nabi Zakaria itu masuk ke dalam mihrabnya Maryam yang sedang beribadah, beliau mendapati makanan di samping Maryam. Padahal tidak ada yang kasih. Dan makanan ini adalah makanan yang ajaib. Karena beberapa ulama meriwayatkan bahwasanya makanan ini adalah makanan yang tidak ada di musim itu. Jadi makanan yang seharusnya ada di musim panas malah ada di musim dingin. Makanan yang seharusnya ada di musim dingin malah ada di musim panas. Maka Nabi Zakaria kemudian berkata, "Qala anna laki hada, wahai Maryam, dari mana kau dapatkan makanan ini?" Qalat huwa min indillah. Itu makanan dari Allah. Ada kasus yang seperti itu, ada. Tapi kita bukan beliau. Dan jarang sekali ada yang bisa seperti beliau. Itu wali-walinya Allah, makomnya wali lah. Maka rizki itu, nikmat itu datang melalui perantara, termasuk di sini ilmu. Datang melalui perantara. Perantaranya adalah manusia, makhluk hidup. Ya gitu. Maka kata Nabi SAW, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Karena apa? Lewat manusia itulah nikmat itu dihantarkan. Sekalipun itu sifatnya bukan pemberian, Pak. Sekalipun dia konsumen, pelanggan bagi misalkan warkop kita. Pelanggan bagi warung makan kita. Tapi melalui dialah nikmat itu dihantarkan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib berterima kasih. Makanya biasa penjual-penjual itu kalau datang konsumen sudah beli, terima kasih. Itu bagian daripada berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Ya, karena itu bukan karena kita mampu, hebat dalam berbisnis, bukan. Misalkan dia buka warung makan. Kita bayangkan, Pak, sering sekali kita lihat warung bakso berjejer. Semuanya laku, semuanya laris. Kenapa? Karena Allah ciptakan lidah manusia berbeda-beda. Ada satu cocok sama yang warung sini, ada satunya cocoknya sama warung yang sini. Nah, itulah karena Allah ciptakan lidah manusia berbeda. Seandainya satu rasa saja, yang lain tentu tidak akan laris. Hanya satu yang laris. Seandainya lidah manusia semua sama. Maka semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang akan kita katakan ketika kita mendapatkan nikmat harta, nikmat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman, wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nabi Sulaiman ketika mendapatkan semua kenikmatan itu apa yang dia katakan? Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, segala puji untuk Engkau.
alladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin, yang telah melebihkan saya dibandingkan hamba-hamba mukmin yang lainnya. Jadi beliau itu selain diberikan kekayaan, diberikan ilmu, diberikan iman. Itu nikmat lengkap sudah. Nikmat lengkap. Dan jarang sekali orang yang diberikan kemampuan seperti ini, Pak. Karena kebanyakan manusia itu saat sedang sulit dekat sama Allah. Saat sedang sulit sujudnya tambah lama. Saat sedang sulit tidak jarang dia sholat sambil berlinang air mata. Tapi saat diberikan kemudahan lupa sama Allah, itu tidak jarang. Jangankan sama kita juga begitu, Pak. Sama kita juga begitu manusia. Nanti saat sedang sulit mendekat kepada kita, adakah 100? Bisa saya pinjam dulu. Nanti saat dia lapang, dia lupakan kita. Sama mereka, akhlak ini terbawa ketika dia berhubungan sama Allah. Saat sedang sulit, berdoa, menangis-nangis sama Allah, ya Allah mudahkan hidupku, ya Allah saya butuh ini, ya Allah saya butuh itu. Tapi saat diberikan sama Allah, dimudahkan hidupnya, sudah lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat dasar manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Manusia itu ketika sedang berada di atas kapal, diombang-ambingkan oleh badai, diombang-ambingkan oleh ombak, diterpa oleh badai, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa dengan begitu ikhlas dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika sudah diselamatkan sampai di daratan, mereka sudah lupa, mulai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak jarang lihat video itu, Pak. Pesawat sedang turbulensi, maka apa yang keluar dari lisannya manusia? La ilaha illallah, Allahu akbar, astagfirullahaladzim. Keluar semua lisan kalimat-kalimat baik itu. Tapi setelah selamat, lupa lagi sholat, lupa lagi sedekah, lupa lagi. Ya begitu manusia. Itu adalah karakter dasar manusia. Makanya orang yang diberikan kekayaan, kemudahan hidup, tapi mampu bersyukur, itu jarang sekali. Sehingga ketika dia mampu seperti itu, hendaknya lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dimampukan untuk selalu mengingat Allah dalam kondisi apa? Fisarra'i wad-dharra, dalam kondisi sulit ingat Allah, dalam kondisi lapang juga tetap ingat Allah Subhanahu wa taala. Sudah mungkin? Masih? 20 menit ya? Oh belum. Masih mau ditambah-tambah. Oh iya. Oh iya bisa. Lanjutkan dulu Pak. Jadi itu pelajaran pertama dari ayat yang pertama kita bahas, ayat surat An-Naml ayat yang ke-15. Bahwasanya segala sesuatu kesuksesan dimulai dari ilmu. Kesuksesan dunia dimulai dari ilmu, kesuksesan akhirat dimulai daripada ilmu. Dan ketika sudah mendapatkan ilmu, ingat siapa yang berikan kita ilmu. Jangan lantas kemudian menjadi kita sombong. Ketika sudah diberikan nikmat harta, ingat siapa yang memberikan kita harta. Jangan lantas menjadikan kita sombong. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang keluar dari lisan kita, tidak ada keluar dari lisan kita kecuali adalah kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwasanya kita ini adalah hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya disebutkan di surat An-Naml ayat yang ke-16, wa waritha Sulaimanu Daud. Jadi Nabi Sulaiman ini mewarisi Nabi Daud. Dan ingat Pak, para nabi itu tidak mewarisi harta. Yang mereka wariskan adalah ilmu. Nahnu ma'syarul anbiya la narisul mal au kama qala Rasul. Kami para nabi tidak mewariskan harta. Yang diwariskan adalah ilmu. Dan Nabi Sulaiman ini mendapatkan mewarisi ilmunya Nabi Daud. Akan tetapi dengan tambahan. Tadi sebagaimana yang sudah saya sebutkan, bagaimana ilmunya beliau tidak hanya bahasa manusia tapi lintas dunia, bahasa manusia, bahasa jin, lintas alam, bahasa semut, bahasa burung, bahasa hewan dan lain sebagainya. Wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat thair. Ini saya katakan tadi, wahai manusia, kami diajarkan bahasa burung. Wa utina min kulli syai', kami diberikan seluruhnya diberikan kepada kami. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Ini adalah karunia yang begitu jelas. Kemudian kalimat selanjutnya wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal ins. Kemudian pada suatu ketika Nabi Sulaiman itu membawa bala tentaranya dari golongan manusia dan jin, wa thair juga dari golongan burung. Fahum yuzaun.
dan mereka itu dikumpulkan, digiring oleh Nabi Sulaiman ke suatu tempat, berjalan-jalan. Nah, dengan sebagaimana tafsir yang sudah saya sebutkan di tafsir Al-Qurtubi tadi, bahwasanya bala tentara Nabi Sulaiman perkemahannya itu sekitar 750 km persegi. 750 km bukan meter, Pak. 750 km persegi. Enggak tahu itu sampai mana. Dari sini ke kampung saya saja kayaknya cuma 300. Padahal itu jarak tempuhnya 12 jam menggunakan bis. Itu 300 km. Belum perseginya. 300 km persegi kan 750 itu kan 700 kali 700 kali 700. 750 kali 750. Itu dari kampung saya saja itu 300, sudah 12 jam naik bis. Itu kalau mau ditempuh jalan kaki dari ujung pasukannya ke ujungnya lagi tuh enggak mungkin, sulit sekali, Pak. Enggak tahu butuh berapa hari. Kayaknya mustahil, tapi memang seperti itu. Memang seperti itu kerajaan yang beliau miliki, dan itu Allah mampukan kepada beliau. Dan nanti ada kisah yang begitu menarik di sini, menunjukkan betapa berilmunya beliau itu. Hatta idza atau ala wadin naml. Ketika bala tentaranya ini dan beliau sudah sampai di satu lembah yang disebut dengan lembah semut. Ini kisahnya begitu masyhur di telinga kita. Qalat namlah. Sebentar saya bukakan Al-Qur'an, di Al-Qur'an. An-Naml. Nah. Qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum. Salah satu raja, salah satu ketua daripada semut, golongan semut itu. Jadi semut itu kan termasuk hewan yang paling rapi, Pak. Dia punya koordinator, punya ketua, lain sebagainya. Jadi ada satu yang menjadi pemimpin dari gerombolan semut itu. Qalat namlah, pemimpin semut mengatakan, ya ayuhan naml, wahai semut, karena melihat bala tentara yang begitu banyaknya tadi itu, Pak, kan mustahil kalau tidak terinjak itu, Pak. Banyak sekali bala tentaranya, mustahil kalau tidak terinjak. Maka mengatakan, ya ayuhan naml, wahai para semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke lubang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Nah, karena kalau tidak bisa jadi kalian akan diinjak oleh bala tentara Nabi Sulaiman, dan sedangkan mereka tidak sadar kalau mereka sedang menginjak kalian. Fatabassama dhahika. Nabi Sulaiman kemudian tertawa. Bayangkan semut itu suaranya sekecil apa, Pak? Tapi beliau bisa dengar. Beliau bisa dengar. Ini ilmu yang Allah titipkan kepada beliau. Ilmu yang Allah titipkan kepada beliau. Ini saya katakan tadi, beliau membangun kerajaannya berdasarkan ilmu. Ilmu yang tidak akan pernah dimiliki oleh siapapun setelah beliau. Fatabassama dhahika, kemudian beliau tertawa. Min qauliha, karena mendengar ungkapan semut tadi. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai. Kemudian beliau kembali berdoa kepada Allah. Ya Allah, karuniakan kepada saya untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Engkau berikan kepada saya. Jadi Nabi Sulaiman tidak hanya bersyukur satu kali, Pak. Setiap kali ada nikmat baru datang, bersyukur lagi. Setiap kali ada nikmat baru datang, bersyukur lagi. Supaya apa? Ingat, ini dari Allah. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita. Karena kalau sudah karena kehebatan kita, itu pasti akan sombong jatuhnya. Sebagaimana Qarun. Yang Allah tenggelamkan di atas ke dalam perut bumi. Dikarenakan kesombongannya, merasa kekayaan ini karena saya pintar ilmu bisnis, pintar manajemen, pintar lain sebagainya. Tapi beliau tidak, beliau selalu ingat kepada Allah, ini datangnya dari Allah. Ya Allah, bantu saya untuk senantiasa bersyukur. Satu kali lagi, kemampuan bersyukur itu bukan karena kita hebat sebagai hamba, tapi karena Allah mampukan kita bersyukur. Makanya Nabi Sulaiman minta, ya Allah, bantu saya untuk bisa bersyukur. Wa ala walidayya wa an amala sholihan tardoh. Nah, bantu saya untuk bersyukur terhadap nikmat yang Kau berikan kepada saya, juga kepada kedua orang tua saya, dan bantu saya untuk bisa beramal amal solih yang Engkau ridhoi. Ingat ya, amal solih yang Engkau ridhoi. Berarti ada amal solih yang tidak diridhoi, Pak? Ada enggak? Kalau beliau berdoanya, bantu saya untuk mengamalkan amal baik yang Engkau ridhoi. Berarti ada amal solih yang tidak diridhoi. Ada enggak? Pasti ada. Biasa di sini amal-amal yang gagal prioritas. Kita gagal menentukan prioritas kita. Kita naik haji berkali-kali. Haji wajibnya berapa kali? 1 kali. Tapi dia uangnya banyak sekali, Pak.
naik haji berkali-kali tapi lupa tetangganya di sebelah kelaparan. Ya, memberikan makan kepada orang lapar itu wajib bagi orang yang mampu. Pasti wajib bagi orang yang mampu. Dia naik haji berkali-kali tapi lupa tetangganya kelaparan. Ini gagal prioritas. Mengaji di malam hari sampai malam. Baca Quran bagus enggak? Bagus. Tapi dibaca Quran sampai malam suaranya keras mengganggu orang tidur. Gagal prioritas. Amal solih tapi tidak diridhoi. Banyak sekali kasusnya nanti. Ya, amal-amal yang gagal prioritas. Maka beliau minta bantu saya untuk mengerjakan amal solih yang engkau ridhoi, karena ada amal solih yang tidak diridhoi. Wa adkhilni bi rahmatika, masukkan aku ke dalam golongan hambamu yang kau rahmati. Fi ibadika sholihin, masukkan aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang solih dengan rahmatmu. Satu ini terakhir Pak ya. Sebelum nanti kita lanjutkan di pertemuan berikut. Wa tafaqadat thair, dalam ekspedisi tadi Nabi Sulaiman bawa bala tentaranya. Wa tafaqadat thair, beliau merasa kehilangan seekor burung. Burung apa? Burung hudhud. Saya katakan tadi, pasukannya Nabi Sulaiman jika berkumpul di satu perkemahan 750 meter persegi. Sebanyak apa pasukannya enggak tahu. Kehilangan seekor burung beliau tahu. Bayangkan Pak, sebanyak itu pasukannya kehilangan seekor burung beliau tahu. Kalau kita itu burung sembunyi di ketiak gajah enggak tahu, bingung. Kita enggak akan merasa kehilangan seekor burung. Kehilangan seekor burung beliau tahu Pak. Itu keilmuan yang beliau miliki. Kemudian mengatakan faqala maliya, karena ini salah satu kemampuan Nabi Sulaiman itu Allah tundukkan angin untuk beliau sehingga informasi apapun yang ada itu datang dihantarkan melalui angin. Ada yang meriwayatkan seperti itu. Faqala maliya la aral hudhud, kok saya tidak melihat hudhud, kata Nabi Sulaiman. Am kana minal ghaibin, apakah dia termasuk yang tidak hadir di ekspedisi kali ini? Kemudian selanjutnya lau'adzibannahu adzaban syadida. Nanti kalau dia balik kemari, kalau dia datang kemari, saya akan siksa dia dengan siksa yang keras. Aula'at bahanna, atau kalau tidak pilihannya saya sembelih. Kalau tidak saya siksa, saya sembelih. Aulayat dian nibi sultani mubin, kecuali beliau ini orangnya tegas, tapi tetap memberikan alasan Pak, memberikan ruang untuk alasan. Untuk orang mengungkapkan alasan. Kecuali dia datang dengan alasan yang jelas. Datang dengan alasan yang jelas. Boleh tegas, boleh keras. Boleh tegas. Keras dalam artian tegas, Pak. Tapi selalu berikan ruang orang untuk mengungkapkan alasannya. Nah, ini salah satu kepemimpinan yang diajarkan oleh beliau alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, jadi ada beberapa ulama meriwayatkan siksaan apa yang akan Nabi Sulaiman berikan kepada Hudhud ketika dia datang tidak dengan alasan yang jelas. Ada yang meriwayatkan bahwasanya bulunya akan dicabuti sampai habis. Itu Pak. Makanya biasa anak pesantren itu kalau terlambat datang ke pesantren hukumannya apa? Gundul. Mungkin dari sini ngambilnya. Bukan hukumannya gundul. Mungkin di situ dulu karena masih ada beberapa ayat yang mungkin harus dibahas dan waktunya tidak cukup. Kita